lagi ini tentang kisah 3 orang punggawa kerajaan. Tahu nggak artinya punggawa? Ya. Pegawai kerajaan. Ada 3 orang pegawai kerajaan. Yang pertama namanya Bimo. Wih, hebat. Ya. Yang kedua namanya Kasmal dan yang ketiga namanya Gibran. 3 pengawal kerajaan ini selalu mengawal dengan setia raja yang bernama Raja Gida. Ya. Kemana-mana para penggawa ini selalu mengikuti kecuali ke WC ya. Kalau ke WC rajanya tidak penggawanya ikut-ikutan. Hingga suatu saat karena saking lamanya mengabdi, sang raja ini memanggil penggawa yang pertama. Penggawa yang pertama namanya Bimo. Bimo. Bimo dipanggil. Bimo, come here please, kata sang raja. Ya. Kamu sudah mengabdi lama, 20 tahun mengabdi di Pariduan. Di Raja Zidan. Ya. Ya. Karena kamu mengabdi lama, hadiahnya adalah tanah sawah ladang sebanyak 40 hektar. Ambil semua. Sama petani-petani yang ada di situ silakan diambil. Ya. Wih, senang sekali si Bimo sudah dapat hadiah berupa tanah dari sang raja. Akhirnya sang Bimo dengan senang hati dia menuju tanah yang dijanjikan oleh sang raja itu dan mengolahnya. Kemudian penggawa yang kedua namanya Kasmal. Kasmal dipanggil sama sang raja. Rajanya namanya siapa? Zidan. Kasmal, kamu sudah mengabdi lama sekali. Sudah 150 tahun kamu mengabdi. Padahal umurnya baru 15 tahun. Aduh, jangan gerak. Akhirnya apa? Akhirnya Kasmal diberikan putri sang raja yang paling cantik. Widih. Cantik sekali. Ya, namanya akhirnya apa? Ketika dinikahi senang sekali Kasmal. Apalagi pestanya adalah pesta dia memanggil pertunjukan topeng monyet 3 hari. Bayangkan, pestanya luar biasa. Topeng monyet 3 hari 3 malam. Ya, sampai monyetnya pingsan gitu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tinggal satu punggawa yang tidak pernah dipanggil raja. Namanya siapa? Gibran. Dia gigit jari. Yang temannya si Bimo sudah dipanggil dapat sawah dan ladang. Kemudian si Kasmal dapat putri raja. Gibran ngapain katanya? Dapat apa? Akhirnya Gibran pun dengan berani dia mendatangi sang raja. Duhai baginda raja, teman-teman saya dapat sawah ladang, dapat putri raja. Kok saya nggak dapat apa? Padahal saya mengabdinya lebih lama dari mereka. Sang raja pun diam termenung dan memanggil Gibran, sini. Kamu tahu setelah Bimo dapat sawah dan ladang, apakah Bimo pernah menemui lagi? Tidak pernah. Dia sibuk dengan sawah ladang. Apakah Kasmal ketika menikah dengan putri raja dia juga sering datang kembali ke istana? Tidak. Dia sibuk dengan istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka diberikan segala hadiah, mereka justru lupa kepada. Maka sang raja dengan sambil menitikkan air mata dia bilang, kalau kamu memang ingin harta kekayaanku atau putriku yang satu lagi, kamu boleh ambil, tetapi kamu silakan pergi dari istana. Lalu Gibran pun sang punggawa itu dia termenung. Pilihannya 2. Dia boleh mengambil harta kekayaan kerajaan, tapi harus pergi dari istana. Gibran pun berkata, baik sang raja, saya lebih baik memilih bersama engkau daripada saya harus jauh dari engkau. Sang raja pun kembali menjawab, ketahuilah Gibran, sesungguhnya aku tidak memberikanmu apa-apa supaya kamu selalu dekat dengan diriku. Betapa banyak orang yang selalu diberikan nikmat tapi dia makin jauh. Jadi hikmahnya adalah orang yang diberi kekayaan
tapi dia sombong, dia jauh dari Tuhannya. Ada namanya Korun. Korun kan seperti itu. Waktu miskin dia selalu beribadah, sholat tepat waktu. Ketika dia kaya, Korun tidak pernah datang kembali untuk sholat tepat waktu. Akhirnya kekayaannya pun dibenamkan oleh Allah yang bernama jadinya harta karun. Jadi ternyata Allah menguji seseorang dengan kesusahan agar hambanya itu selalu ingat kepada Allah. Karena banyak orang yang lulus ujian, diberikan kesusahan, diberikan kemiskinan, dia makin dekat sama Allah. Tetapi banyak orang yang gagal dari ujian karena dia diberikan kekayaan. Jadi kesenangan juga ujian, kemiskinan juga ujian. Tinggal bagaimana kamu menyikapinya. Ketika kaya, jangan lupa bahwa segala sesuatunya punya Allah. Kita hanya dititipkan